Hi everybody, welcome back to TOEFL ITP Preparation Series with me, Wan Katslan, and this is episode 2. Hai, selamat datang kembali semuanya pada seri persiapan TOEFL ITP dan ini episode kedua. Baik, pada episode kedua ini fokus kita adalah pada topik besar yang kedua, yaitu sentences with multiple clauses. Dengan kata lain, kalimat-kalimat yang memiliki clauses lebih dari satu. Atau dengan kata lain, kita bisa menyebutnya sebagai compound atau complex sentences. Boleh jadi Anda ingat pada episode pertama, fokus kita hanya pada satu subjek dan satu verb. Tetapi pada episode kedua ini kita sudah lebih lanjut memperhatikan kalimat-kalimat bahasa Inggris yang memang banyak terdiri dari lebih dari satu klausa, sebagaimana dikatakan di sini. Many sentences in English have more than one clause. Ya, lebih dari satu klausa. Dengan kata lain, bisa jadi ada S2, V2, atau bahkan S3, V3. Gitu. Whenever you find a sentence on the TOEFL test with more than one clause, jadi kalau Anda menemukan kalimat-kalimat dalam TOEFL test lebih dari satu klausa kalimatnya itu, what you need to make sure adalah that every subject has a verb and every verb has a subject. Nah, ini yang perlu dipastikan. Setiap subjeknya ada verbnya dan setiap verb ada subjeknya. Dengan kata lain, prinsip berpasang-pasangan seperti ini harus tetap menjadi perhatian karena memang dalam kaidahnya begitu seharusnya. Mari kita lanjutkan keterangan yang ada di sini. Next, you need to check that the various clauses in the sentence are correctly joined. Ini yang penting kata ini. Clauses yang ada di dalam kalimat ini harus tersambung dengan benar, correctly joined. And in English, there are various ways to join clauses. Certain patterns appear frequently in English and on the TOEFL test. Dikatakan bahwa ada berbagai cara menyambung klausa-klausa di dalam kalimat bahasa Inggris. Tetapi pola-pola tertentu itu lebih sering digunakan dan lebih umum digunakan dan terutama pada materi-materi TOEFL. You should be very familiar with these patterns dan kita harus membiasakan diri dengan cara-cara menyambung klausa-klausa ini. Pada dasarnya ada istilah yang disebut konektor. Itulah sebenarnya yang menyambung klausa. Jadi kalau seandainya ada dua clauses, maka konektornya akan satu. Tetapi kalau ada 3 clauses, maka harus ada 2 connectors. Nah, jenis konektor atau cara bagaimana kita menyambung klausa-klausa dalam kalimat-kalimat kompleks atau compound bahasa Inggris ini adalah fokus dari topik besar kedua pada episode kedua ini. Baik, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis konektor yang ada dan bagaimana mereka menyambung klausa-klausa dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris dengan multiple clauses. Skill pertama di bawah
topik besar kedua, sentences with multiple clauses, adalah skill nomor 6 di sini. Use coordinate connectors correctly. Kata coordinate ini mengandung makna bahwa yang disambung itu adalah dua clauses yang setara. Dengan demikian, kalimat-kalimatnya bisa kita sebut sebagai compound sentences. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal kalimat majemuk setara. Apa yang dimaksud dengan itu? Mari kita lihat contoh-contoh di bawah ini. Tom is singing, and Paul is dancing. Gitu ya. Selanjutnya, Tom is tall, but Paul is short. Tom must write the letter, or Paul will do it. Tom told a joke, so Paul laughed. Tom is tired and yet he is not going to sleep. Jadi pada dasarnya adalah Tom is singing adalah satu kalimat yang independen. Juga Paul is dancing itu juga satu kalimat yang independen dan disambungkan dengan coordinate connector and. Pada dasarnya adalah mereka dua kalimat setara yang disambung dengan menggunakan coordinate connectors and di sini yang membawa makna addition, ya, tambahan. Sama pada contoh kedua, tetapi makna yang dibawa lebih pada contrast gitu ya. But contrast. Tom is tall, but Paul is short. Oke. Dan seterusnya di bawah or berarti mengandung makna alternative. So membawa makna result. Dan kemudian yet itu membawa makna yang mirip dengan but, yaitu contrast. Jadi dengan kata lain apabila kita menemukan dua kalimat yang setara, kita akan menggunakan apa yang disebut dengan coordinate connectors ini. Dan coordinate connectors dalam bahasa Inggris atau setidaknya yang menjadi fokus pada pembahasan TOEFL dan materi-materi TOEFL ada 5 ini. Ada and, ada but, ada or, ada so, dan kemudian yet. Ya, jadi kalau kita lihat ringkasan ini, kita lihat ringkasannya di sini. Tuh, ada and, but, or, so, yet. Dan di sini ada contoh she laughed, but she wanted to cry. Ya, but ini adalah coordinate connectors-nya. Nah, kita lihat pada contoh soal TOEFL yang sesungguhnya, di mana di sana dikatakan a power failure occurred, kemudian ada tanda koma, dan kemudian blank, the lamps went out. Lagi-lagi kita menganalisanya, power failure berarti failure ini adalah subjeknya. Occurred-nya adalah verbnya, subject, verb, dan kemudian lamps again subject, dan kemudian went out verb. Dengan demikian kalimat ini memiliki dua subjek, dua verb, atau kalimat ini memiliki dua klausa atau two clauses. Dengan demikian kita harus mencari sesuatu untuk menyambung. Karena pada dasarnya dua kalimat ini adalah kalimat yang setara, pilihannya adalah di antara kelima ini. Makna mana yang ingin disampaikan? Dari kelima ini pilihan hanya ada satu, yaitu so. Karena yang lain bukan konektor atau bukan coordinate connectors. Jadi yang menjadi kesimpulan adalah coordinate connectors itu menyambung dua kalimat setara. Dan mereka munculnya di tengah. Mereka tidak boleh muncul di awal. Itu yang harus menjadi perhatikan. Dan kemudian mereka selalu didahului
oleh koma. Jadi kalau kita buat syaratnya, the first is always preceded by a comma. Dia harus selalu didahului oleh koma. Dan yang kedua adalah seperti yang tadi dikatakan, mereka tidak pernah memulai kalimat. So, never starts or begins a sentence. Gitu. Dua prinsip penggunaan coordinate connectors ini harus menjadi fokus kita untuk skill nomor 6. Sekarang kita akan melihat latihan skill 6. Use coordinate connectors correctly. Kita baca dulu instruksinya. Each of the following sentences contains more than one clause. Setiap kalimat di bawah ini lebih dari satu klausa, mengandung lebih dari satu klausa. Lagi-lagi perintahnya adalah underline the subjects once and the verbs twice. Nah, kita diminta untuk circle the connectors. Then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Kita diminta untuk menggarisbawahi subjek sekali, verb 2 kali, melingkari konektornya, kemudian baru menentukan apakah kalimat itu benar atau salah. Contoh nomor 1 yang sudah dikerjakan. The software should be used on an IBM computer, and this computer is an IBM. Subjek satunya adalah software, verb satunya adalah should be used, kemudian di sini ada konektor yang juga didahului oleh koma, kemudian this computer adalah subjek 2 dan is adalah verb 2. 2 klausa, 1 konektor, benar. Tetapi kalau kita lihat yang nomor 2, kalimat ini salah karena kalau dari garis-garis yang sudah ditunjukkan di sini, rain clouds itu adalah S1, can be seen itu adalah V1, kemudian ada koma, ada konektor, tetapi sesudahnya tidak ada yang bisa menjadi verb. Sementara ada V2. Jadi kalimat ini salah karena missing subject. Dalam hal ini adalah subjek 2. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. They are trying to sell their house, it has been on the market for 2 months. They adalah subjek 1. Are trying adalah verb 1. Nah, setelah itu ada koma, kemudian langsung it, yaitu subjek 2, dan kemudian has been verb 2. Tetapi sesudah koma kita tidak melihat adanya coordinate connectors. Makanya kalimat ini incorrect karena missing connector. Lanjut ke nomor 4. Nah, tiba-tiba kalimat ini dimulai dengan so yang merupakan salah satu dari 5 coordinate connectors. Seperti tadi kita rumuskan bahwa yang namanya coordinate connectors itu tidak pernah memulai kalimat. Oleh karena itu kalimat ini otomatis salah. Incorrect. Karena apa? Karena konektornya memulai kalimat ya. Memulai kalimat. Oke, nomor 5. The lifeguard will warn you about the riptides, or she may require you to get out of the water. Lifeguard itu adalah S1. Will warn itu adalah V1. Dan kemudian ada koma. Oh, ada or sebagai konektor. Kemudian she sebagai subjek 2. And then may require itu adalah verb 2. Oleh karena itu kalimat ini lengkap. Correct. Nomor 6. You should have finished the work yesterday, yet is not close to being finished today. You sebagai subjek 1 should have finished
verb 1, kemudian ada koma, ada konektor yet, kemudian langsung is not. Verb 2, tidak ada subjek untuk is not ini. Oleh karena itu, kalimat ini missing subject 2, incorrect. Baik, seperti biasa 7, 8, 9, 10 saya sisahkan untuk Anda semua coba mengikuti bagaimana cara menganalisa sebagaimana yang telah saya contohkan. So, saya akan berhenti di sini. Jadi ini adalah episode kedua, bagian pertama. I think I'm gonna stop here. So this is episode 2, part 1. I'll be back with part 2 and part 3 if necessary. So take your time and then please enjoy your time studying with the video. Jadi silakan dipelajari dulu dan dinikmati episode kedua bagian 1 ini.